Selamat pagi untuk kelas Etika Kristen. Kita akan masuk pada perkuliahan dengan materi etika perdamaian. Kalau berbicara tentang etika perdamaian, maka terlebih dahulu kita akan melihat bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan mendorong terciptanya perdamaian atau reconciliation. Namun ketika agama itu mengajarkan kebaikan dan mendorong terciptanya perdamaian atau rekonsiliasi, namun dalam kenyataannya sejarah kekerasan atau violence itu justru ada dalam catatan sejarah agama, dan sampai saat ini, sampai hari ini juga konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah dunia ini juga sering berbasiskan pada masalah agama. Nah, sehingga wajar jika kita berpendapat atau berargumentasi bahwa agama itu berada pada konteks ambivalensi, ya. Justru bisa pada dua posisi ketika dia mengajarkan kebaikan dan mendorong perdamaian, justru dia juga menjadi pelaku kekerasan, meskipun itu tentu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sering mengatasnamakan agama. Nah, kadang-kadang dengan cara membunuh satu sama lain, kedua belah pihak, yaitu kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama itu saling berperang dan melegalisasikan untuk mencapai kekerasan. Apa yang dilegalisasi? Kekerasan untuk mencapai tujuan. Ya, misalnya dalam sejarah di Indonesia ini ada yang disebut dengan perang jihad, Laskar Jihad, atau juga dalam sejarah kekristenan, Laskar Kristus, perang salib. Nah, ini yang mungkin catatan awal kita ketika kita berbicara tentang etika perdamaian. Maka referensi kita di dalam mata kuliah etika Kristen ini ada upaya kita memunculkan kesadaran bahwa loh, kok agama mengajarkan kebaikan tetapi pada prakteknya dibenarkan melakukan kekerasan. Beberapa catatan historis biblis, ya, sering dirujuk sebagai pembenaran terhadap tindakan anti perdamaian. Misalnya yang pertama, kita bisa lihat bahwa bangsa Israel itu percaya bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah peperangan antara good dan evil, antara kebaikan dan kejahatan. Nah, mereka yakin, bangsa Israel yakin bahwa Allah itu selalu berada di pihak mereka, pihak yang mutlak benar. Itu anggapan, itu prinsip yang dipegang, dan mereka yakin bahwa Allah itu selalu berada di pihak mereka
dan mereka menganggap bahwa mereka mutlak benar. Sedangkan musuh mereka selalu berada di pihak yang mutlak salah, atau sering juga dikonotasikan sebagai iblis. Itu anggapan bangsa Israel terhadap bangsa yang ingin ditaklukkannya. Dengan demikian, peperangan mereka adalah peperangan untuk menumpas kuasa gelap sampai ke akar-akarnya. Dan Allah ditempatkan oleh mereka sebagai panglima perang. Itu bisa kita lihat dari Ulangan pasal 7 ayat 2. Ya, itu catatan historis biblis yang pertama. Jadi itu juga dicatatkan di dalam kitab suci bahwa peperangan itu dibenarkan karena mereka berasumsi bahwa hanya mereka yang mutlak benar. Bangsa Israel menganggap dirinya mutlak benar. Ya, kalaupun dalam konteks kekinian itu juga terjadi di beberapa agama, sehingga lawan itu harus ditumpas, dikalahkan, ditaklukkan. Yang berikutnya, yang kedua, juga dicatatkan dalam kitab Yosua ketika memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, membunuh semua penduduk Ai atau tentara sipil, orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu bisa kita lihat dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 24. Nah, jadi itu catatan yang kedua. Yang ketiga, semangat perang suci, Holy War, yaitu menumpas musuh tanpa belas kasihan, yang juga dimiliki oleh raja-raja Israel termasuk Saul dan Daud. Dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 3, 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Namun memang tidak saja dalam konteks sebatas konteks raja, karena misalnya juga Nabi Elia tanpa belas kasihan itu menyembelih semua nabi-nabi Baal yang jumlahnya hampir 1.000 orang. Itu dicatatkan dalam kitab suci di 1 Raja-Raja ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 dan 40. Inilah konsekuensi berperang atas nama Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, peserta kuliah etika Kristen, kalau tadi kita sudah bisa melihat catatan historis biblis, coba kita melihat sekarang catatan historis gereja, di mana pernah terjadi yang pertama itu perang salib atau The Crusades sekitar abad 11 sampai 13, bahwa nyata di dalam sejarah gereja perang itu dijiwai atau disemangati atau didasarkan pada perang suci atau Holy War tadi, terjadi pada tahun 1095, di mana Raja Urbanus II memerintahkan orang-orang Kristen untuk merebut tanah suci Yerusalem dari tangan Muslim. Yang pada saat itu Paus menggambarkan bahwa lawannya kaum Muslim itu adalah orang kafir yang terkutuk, yang tidak mengenal Allah. Bayangkan itu. Tapi saya pikir wajar saja itu terjadi karena paradigma berpikirnya adalah bagaimana menjadikan dunia ini menjadi korpus Kristiani, ya,
Nah, yang berikutnya, kalau tadi perang salib itu antara Kristen dan Muslim, tetapi yang kedua ada juga perang salib dengan sesama Kristen. Pada tahun 1228, Paus memproklamirkan, menyatakan perang salib melawan Kaisar Romawi Frederick II. Peperangan itu semakin nyata, semakin konkret setelah abad ke-16 saat Katolik melawan Protestan. Protestan Anabaptis, Katolik dengan Anabaptis, dan ironisnya memang peperangan itu justru dilakukan atas nama Allah. Perang kok atas nama Allah. Nah, nanti coba Anda kritisi bagaimana cara berpikir Anda dalam konteks kekinian melihat catatan-catatan historis itu. Ya. Kenapa di satu sisi kalau kitab suci mencatatkan juga ada ajaran-ajaran kasih, perdamaian, cinta kasih, tetapi itu bisa bertentangan, bahkan bisa diabaikan ketika pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, sosial budaya itu justru lebih menguasai atau justru lebih mempengaruhi kitab suci, sehingga bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya, kadang-kadang juga gereja saat ini, misalnya kita sudah di Indonesia sudah mewabah COVID-19, COVID-19, masih ada saja orang yang mengatakan tak perlu takut dengan itu. Kita tetap saja berkumpul di gereja. Ya, karena itu semua bisa dikalahkan. Tapi faktanya, bagaimana melawan virus? Nah ini, walaupun pada akhirnya mungkin orang-orang tersebut membatalkan pernyataannya di kemudian hari. Nah, memang suka ngaco juga ya, suka aneh-aneh juga. Nah, saya harapkan Anda juga kritis ketika kita juga bisa melihat bagaimana terjadi proses ketika kelompok Kristen, saya tidak menyebut salah satu denominasi, ya, yang menyebut bahwa agama suku itu juga harus ditaklukkan. Nah, karena mereka kuasa gelap. Saya nggak tahu yang mana kuasa gelap, yang mana kuasa terang. Tetapi kan pernyataan ada kelompok yang kuasa gelap, maka ada kuasa terang. Nah, sehingga perlu diterangi, karena kegelapan itu identik dengan kejahatan. Ini kan pengistilahan yang menyesatkan, sehingga seolah-olah Allah pun tidak hadir di tempat yang disebut oleh mungkin saja pribadi atau gereja atau lembaga-lembaga Kristen. Sebetulnya tujuannya adalah untuk mengalahkan. Dan itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan politik gereja, pertimbangan-pertimbangan ekonomi gereja, pertimbangan-pertimbangan sosial budaya dalam rangka semangat menjaring banyak orang, menjaring banyak anggota. Nah, ini tolong dipertimbangkan. Dan ini yang memang nggak nampak juga, nggak kelihatan di dalam makalah kelompok, ketika di satu sisi mereka menyebut ada konflik di Mandala antara kelompok yang sebetulnya bukan berdasarkan agama, ya, Lapo Tua
Lapo tua itu kan bukan melambangkan satu agama. Dengan saudara-saudara kita yang menganut agama Islam, yang merasa terganggu dengan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berkumpul di Lapo Tua itu. Nah, di sini nih kelompok mungkin harus lebih kritis lagi melihat apakah itu sebetulnya konflik agama, sehingga dalam makalah itu ada soal kafir dan non kafir, sunat atau tidak sunat. Karena Lapo Tua itu kenapa diidentikan seolah-olah ada konflik agama? Bukan. Keributan adalah keributan. Dan setiap agama tidak menginginkan keributan ketika melaksanakan ibadah tentunya. Tentu kalau juga ada gereja di situ, lalu ada keributan, mabuk-mabuk, ribut, nyanyi sampai tengah malam, tentu itu juga mengganggu. Nah itu coba dilihat harusnya kelompok, masalah itu apa, ya. Seperti yang saya sudah utarakan dalam YouTube sebelum ini, kenapa kelompok mengarahkan itu sebagai konflik agama? Bukan. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, di satu sisi menguatnya dalam catatan historis, menguat konflik-konflik agama, tetapi juga menguat ketika ada kelompok-kelompok di dalam gereja yang juga cinta perdamaian. Mereka menyebut dirinya dengan pasifis. Kelompok-kelompok ini sangat memegang pedoman bahwa membunuh tidak boleh dengan alasan apapun. Ya, membunuh tidak boleh, tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Nah, mereka cenderung menggunakan terminologi you shall not kill, jangan membunuh, daripada you shall not commit murder, jangan membunuh secara ilegal. Nah ini kan, berarti ada membunuh secara legal. Tapi kelompok pasifis atau kelompok-kelompok yang cinta pada perdamaian ini memiliki komitmen you shall not kill. Dan memang kalau beberapa tokoh di dunia ini, Mahatma Gandhi misalnya, itu sangat menentang kekerasan, peperangan dengan alasan apapun. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana juga Yesus juga mengajarkan dan menekankan kepada perdamaian, pengampunan. Nabi Muhammad juga dalam catatan sejarah juga melindungi kaum minoritas. Munculnya Piagam Madinah. Ya. Jadi tokoh-tokoh ini sebetulnya tidak punya niat ingin melakukan peperangan, khususnya kepada orang-orang yang mereka anggap justru harus dilindungi, meskipun minoritas. Nah, ada dua jenis kelompok yang cinta perdamaian atau kelompok-kelompok pasifis ini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kelompok pragmatic pacifism. Nah, kelompok ini percaya bahwa tindakan anti kekerasan itu jauh lebih efektif. Tindakan non-violence, tindakan anti kekerasan itu lebih efektif. Dan dianggap itu lebih bermanfaat, lebih tepat dilakukan jika dibandingkan dengan melakukan kekerasan. Menurut kelompok ini, menurut kelompok pragmatic pacifism ini,
satu-satunya jalan bagi si korban atau victims untuk mengalahkan si penyerang atau attacker adalah dengan cara tidak saja membiarkan si penyerang itu mendatanginya, tetapi juga menyambutnya dengan cinta kasih. Anda bisa bayangkan? Mereka, kelompok ini tidak melawan orang-orang yang melakukan kekerasan, bahkan menyerahkan dirinya. Saya teringat kepada kisah Yesus. Ya, bagaimana dia bahkan menyerahkan kepalanya, menyerahkan dirinya ketika pelaku-pelaku itu ingin melakukan kekerasan kepada dirinya, bahkan dia tidak melawan, tidak dia gunakan sarana lawyer untuk membenarkan dirinya, ya bahkan dia menyambutnya dengan cinta kasih, dengan perkataan, ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gereja harusnya seperti itu. Ya. Gereja itu Anda. Yang kedua, kelompok deontological pacifism. Nah, kelompok ini percaya bahwa perang, apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya, perang tidak dapat dibenarkan. Karena perang itu bertentangan dengan hukum kasih. Catat itu. Perang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Karena bertentangan dengan hukum kasih. Semoga kalian paham, bisa menyerap itu semua. Ya, kalau Anda nanti masuk ke tengah-tengah masyarakat, Anda jangan jadi pelaku yang ingin mengklaim-klaim benar sehingga mesti mengalahkan orang lain. Nah, kita punya seorang penulis yang menulis buku yang sangat baik, John Howard Yoder. Dia menulis buku The Politics of Jesus. Di dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa tugas utama orang Kristen di dalam dunia ini hanya satu. Ya. Apa itu? Tugas utama orang Kristen, yaitu menyaksikan cinta kasih Allah kepada sesama manusia. Apa itu? Menurut Yoder, hidup orang Kristen harus mencerminkan panggilan mereka sebagai murid-murid Kristus. Hidup sebagai hamba yang melayani, yang berpusat pada salib atau cross dan penderitaan, suffering. Jadi bukan pada pedang atau sword dan kekuasaan, kekuatan atau power. Paham? Ya. Hidup sebagai hamba yang melayani itu harus berpusat pada salib. Penderitaan bukan pada pedang dan kekuatan. Selanjutnya, Yoder juga dalam bukunya yang lain yang berjudul The Christian Witness to the State, dia mengatakan bahwa bukan berarti orang Kristen dilarang untuk berpolitik. Yoder tidak menolak semua bentuk kekuasaan. Ia mengakui bahwa kekuasaan itu sendiri
in itself itu berasal dari Allah. Hanya saja keterlibatan politik orang Kristen harus tidak terlibat di dalam kekerasan, di dalam peperangan. Sehingga kalaupun memang kelompok, nah ini kelompok ini agak aneh, kelompok 8 maksud saya, dia di dalam deskripsi masalah ada membuat pertanyaan, kalau saya tidak salah itu pertanyaan nomor 2 mungkin, yaitu butir-butir pemikiran Hans Kuhn. Tapi anehnya di bagian sebelumnya mereka tidak ada menceritakan tentang atau tidak menyinggung tentang Hans Kuhn. Nah, Hans Kuhn itu juga adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan perdamaian. Sehingga dalam pertemuan parlemen agama-agama muncul sebuah rumusan deklarasi dari parlemen agama-agama atau sekumpulan pemimpin-pemimpin agama di dunia ini, bukan saja Islam, Kristen, tapi semua agama berkumpul dan merumuskan deklarasi yang menjadi rujukan dasar dari perdamaian dunia itu. Yaitu yang pertama, deklarasi itu dirumuskan, yaitu yang pertama bagaimana mengembangkan budaya non-violence, non-kekerasan, dan menghormati kehidupan. Dengan referensinya, jangan membunuh. Yang kedua, komitmen pada solidaritas dan tata ekonomi yang adil. Apa itu? Misalnya jangan mencuri, jangan korupsi. Ya, korupsi itu pencuri itu. Uruslah dengan jujur dan baik. Karena korupsi juga adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Ingat itu. Gereja juga jangan jadi pelaku korupsi. Kalian juga nanti jangan jadi koruptor. Karena itu jadi turut menyumbang kejahatan-kejahatan, penyumbang besar. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan budaya toleransi dan hidup yang tulus. Ya, tidak pura-pura, ya, sandiwara, ya, jadi tulus, toleran, dengan referensinya jangan berdusta. Yang terakhir, bagaimana mengembangkan budaya kesejajaran laki-laki dan perempuan. Hormatilah dan cintailah satu sama lain. Ini juga sebetulnya menjadi masalah di banyak kelompok masyarakat, bahkan mungkin gereja, seperti saudara-saudara kita dari LGBTQ, ya, yang mengalami diskriminasi. Coba dipikirkan ulang. Bagaimana kita mengembangkan budaya menghormati dan mencintai satu sama lain. Jangan pikirannya pada seksualitas tok. Ya, Anda akan menjadi motivator nanti untuk mewujudkan perdamaian. Dan sangat disayangkan kalau tadi saya katakan gereja kok belum siuman juga, belum sadar-sadar akan situasi ini. Kita senang, kita bangga, harusnya gereja menjadi inisiator dari perdamaian ini. Saudara-saudara sekalian, ini presentasi saya di kelas etika. Silakan nanti Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bawah
saluran ini, di bawah saluran YouTube saya ini, berikan pertanyaan, nanti saya akan jawab. Khusus kelas etika Kristen. Selamat mempersiapkan pertanyaan. Saya tunggu sampai pukul 4 sore. Demikian, Tuhan memberkati kita. Damailah bumi, damailah dunia dengan segala ciptaan makhluk yang adalah ciptaan Allah. Tuhan memberkati.